Oke, waktunya kita camping lagi. Yeay. Halo guys, balik lagi bareng saya. Saya akan camping lagi kali ini. Tetap di ini ya, camping kali ini tetap di kawasan wisata Kota Batu dan kawasan yang sudah umum. Salah satu kawasan wisata juga yaitu wisata alam air terjun Coban Talun. Coba kali ini beda. Saya akan camping di area privat kawasan wisata alam. Camping ground ini sudah lama, tapi kayaknya bakal jadi camping ground baru deh. Baru buat kalian juga. Karena baru diketahui publik juga kalau bisa ternyata bisa dipakai untuk camping bareng keluarga. Yaitu namanya Omah Strawberry yang terdapat di area kawasan wisata Coban Talun. Tempatnya private, kemarin sempat ke sana untuk melihat-lihat dan fasilitas juga cukup lengkap. Area groundnya juga bagus, beralaskan rumput yang bagus, rumput hijau. Jadi pastinya akan betah untuk camping bareng keluarga. Saya akan spilkan rute menuju camping ground Omah Strawberry. Dari Kota Wisata Batu, dari pusat alun-alun Kota Wisata Batu, kita ambil arah menuju menuju jalur ke Cangar atau ke Selekta. Kebetulan kami berangkat sore hari dan Kota Wisata Batu habis hujan. Dari alun-alun Kota Wisata Batu kurang lebih 5 kilo, kita belok ke kiri untuk menuju area wisata Coban Talun. Sepanjang hari ini Kota Wisata Batu mendung ya. Ini sampai di Coban Talun pun masih mendung dan habis hujan juga tadi cukup deras. Ini kita camping di bulan Oktober di musim penghujan. Area wisata alam Coban Talun ini berada di dalam area ini ya, melewati perkampungan terlebih dahulu. Perkampungan yang lumayan padat juga karena kita tadi sudah reservasi ke pengelola camping ground Omah Strawberry, jadi kita lanjut masuk kawasan wisata aja. Kita dikenakan biaya masuk 15.000. Dan ini adalah di hari Jumat, masih sepi juga, dan ini tepat pukul 4 sore. Dari tugu yang bertuliskan Coban Talun ini belok kanan. Di sebelah kiri adalah Pagupon Garden. Ini adalah salah satu tempat menginap juga outbound. Cukup banyak area camping ground di sini.
Cuma yang menurut saya dikelola dengan baik adalah Omah Strawberry ini ya. Karena kemarin sebelum saya ke sini sempat melihat dulu kondisi camping ground Omah Strawberry ini. Dan menurut saya cocok banget untuk mendirikan tenda bareng keluarga karena fasilitas yang sangat komplit. Akhirnya kita sampai di area camping ground Omah Strawberry dan sekarang hujan ternyata gerimis. Saya akan pasang flashlight terlebih dahulu karena sudah hujan. Oh, nenek. Oke. Setelah pasang tenda sambil hujan-hujan dan akhirnya terang juga sekarang, dan inilah hasilnya di campground Omah Strawberry. Camping ground yang sangat private menurut saya dan sangat bagus karena alasnya rumput yang hijau. Dan di sana ada sebuah kafe dan fasilitas umum lainnya. Jadi kalau kita mau ke toilet kita harus ke bawah terlebih dahulu. Ya apa ini hujan-hujan? Selamat malam. Setelah diterpa hujan yang sangat deras, akhirnya terang juga. Ambil camping bareng dan inilah waktu yang tepat kita untuk makan bersama karena barusan tadi sore hujannya deras banget. Ini ada Om Deddy tentunya yang tidak pernah ketinggalan. Ada Om Lili. Ini tetap ya, tetap Om Lili only one. Dan ada, nah ini ada saudara baru Om Sony beserta keluarga, Abu Iyam beserta tante, alhamdulillah. Dan ada Om Denny yang baru datang. Selamat malam Om Denny. Kita makan malam bersama ini. Kita makan malam bersama. Kunjungi juga ya channelnya Om Denny di Apatorus Family. Keren-keren kontennya. Dan Bunda masih nidurin. Ini masih di kamar guys.
Oke, kita coba mendekat untuk melihat Tante habis masak sate. Tadi masaknya di mana tuh? Di pinggir jalan. Hah? Kon, mau nggak dia menempatkan diri untuk pergi ke bawah. Ini kita camping berlima, 5 tenda. Oh ini berarti kamu. Udah ada potluck makanan. Tuh mantap. Ayo segera, waktu kurang 20 menit. Bentar lagi dikumpulkan ya. Nah, sudah. Tadi digitukan sama Om Deddy guys. Sekarang lagi digitukan. Ayo kurang 20 menit. Nanti habis ini dikumpulkan. Nah, ada Om Denny bareng Tante juga yang lagi masak. Ya. Ini versus ya. Seru nih. Dapat hadiah dari Om Denny. Ada teman kita sendiri. Dan iya, dan sekarang hadir camping bareng. Dan ini adalah adik Iam. Nama saya Iam. Anak dari Om Zoni. Ada Om Denny. Makasih ya Om ya. Warna hitam jadi soalnya warna hitam. Oh iya. Oke. Makasih ya Om ya. Jadi saya yang ngasih pertanyaan ini gimana Om nasibnya? Hadiahnya menyusul. Hadiahnya menyusul. Oke, terima kasih. Ini kamu foto alat-alat. Selamat pagi. Kali ini menu pagi kita adalah brokoli dan ayam goreng. Ayam gorengnya nggak di-spillin waktu masak. Nih. Ini udah matang ya sayurnya. Coba diincip dulu. Enggak, masih kurang garam sedikit. Kurang garam. Cukup. Kurang lada. Udah matang. Tadi bumbunya apa aja ya? Bumbunya cuman bawang putih, saus tiram, dan sedikit sesening. Enak. Siapa yang suka brokoli? Aku. Tara. Aku enggak. Aku ini mata yang brokoli. Aku. Nggak ada sutil guys, jadi pakai ini aja. Ini menu makanan kesukaan anak-anak. Kesukaannya siapa ini? Anak-anak. Anak-anak. Emang Yara suka ini? Nanti siang kita bikin manisa. Sayur manisa. Preng. Sudah selesai. Ditaruh. Sudah. Hasilnya ini. Ya bapak-bapaknya lagi jagongan sambil menikmati kopi. Kasihkan ayah ini, kasihkan ayah. Yara mau nge-vlog, ya nge-vlog sana. Ya udah. Kita mau masak apa ini? Ala kadarnya, bumbu ala kadarnya.
apa ya Pak kira-kira? Oke. Oke, Chef. Waktu kamu saus. Oke, Chef. Setelah bawang putih merahnya ditumis sebentar, kita tambahin sedikit saus tiram. Terus kita masukin beef alias daging rawon. Kasih air. Ini nggak tahu ya nama resepnya apa. Jadi kita masak bumbu seadanya aja ya guys. Nama menunya awur-awur. Awur-awur. Semoga enak ya. Kalau brokoli nanti aja. Karena brokoli cepet. Yaudah kita kasih ini ya sedikit merica. Terus garam. Namanya juga mak-mak. Jadi kita kira-kira aja ya guys sesuai. Ini kaldu jamur. Apakah baunya sudah terasa di kalian? Lanjut, kita masukin brokoli. Ya. Tara, sudah jadi. Ini namanya apa? Brokoli daging awur-awur. Jadi guys, ini bumbu ala kadarnya ya, cuman bawang putih dibanyakin, bawang merah dikit, saus dikit. Bareng adik Aim ini. Tanya-tanya dong di Aim. Apa Om? Tanya apa ya? Tanya kapan mulai bareng camping bareng sama Papa? Mulai camping bareng itu 2023. 2023 lama banget ya. Iya. Udah lama, Lumayan. 2 tahun. Aduh. 22 apa 23 lupa. Kamu ini kan ini seumuran kan nggak ada nih. Nggak ada. Masih enak nggak? Enak. Ya. Enak. Sama Jadi bapak-bapak. bareng sama umum ya. Iya. Kamu seru-seru kayak gini loh. Seru. Ya. Seru dong. Apalagi ada Om Damen, tukang masak andalan Chef. kita. Wih, loh. Mantap. Mantap. Selamat pagi Bun. Pagi ya. Ya, sekarang kita waktunya Oke. podcast. Podcast. Oke. Podcast camping keluarga Andriawan. Kita mau bahas apa nih? Mau bahas tentang situasi sekarang tentang apa? Hujan. Hujan. Maksudnya? Udah mau tanya-tanya guys. Ini tentang apa mitigasi pengetahuan atau apa Bun? Kita akan bahas tentang pengetahuan. Apa yang dipersiapkan di saat musim hujan kalau lagi camping? Yang wajib dipersiapkan adalah yang satu obat-obatan karena cuaca hujan, jadi daya tahan tubuh pastinya akan mudah untuk ini ya berkurang atau letih. Yang wajib disiapkan adalah obat-obatan yang pertama. Yang harus dipersiapkan untuk yang kedua adalah jas hujan, payung, dan tepat untuk memilih area ground. Nah, itu
solusi kalau ingin camping di saat musim hujan. Kenapa? Karena yang pertama, yang jelas jas hujan itu wajib, karena kita kalau sampai di area camping ground di saat hujan berguna banget. Dan payung di saat hujan tidak kunjung reda, pas kita kebetulan ingin untuk ke area fasilitas umum bisa bermanfaat juga. Dan yang paling terakhir ini adalah pemilihan ground itu yang harus paling tepat. Paling tidak harus yang berumput atau beralaskan kerakal. Itu penting. Kenapa emang? Yang satu agar tidak kotor, yang kedua menanggulangi genangan air. Kalau kerakal dan rumput biasanya itu area groundnya mudah untuk meresap. Sedangkan kalau tanah padat, air akan mengalir. Itu bisa sampai ke dalam tenda. Musim hujan memang keren sih, tapi yang paling utama adalah harus siap untuk membawa obat-obatan, apalagi bawa keluarga. Jadi itu yang harus kita bawa, wajib peralatan obat-obatan. Udah gitu toh, ngelamun kan akhirnya. Ngelamun. Apalagi, ayo kita ngopi dulu sambil ngopi ya guys. Peralatannya udah, persiapannya udah, area groundnya udah. Ya, Oh iya. sambung Apa? pembahasan mitigasi, apa aja pengetahuan yang harus kita ketahui di saat camping di pinggir aliran sungai. Nah, Apa aja itu? apa aja? Ayo, gantian kamu dong. Ini tiba-tiba air Meluap. meluap. Itu bahaya-bahayanya yang paling rentan adalah bahaya air meluap di saat hujan deras. Kita nggak tahu hujan itu bisa dari hulu yang kita tempatin ini sekarang nggak hujan nih, airnya biasa aja, kita aman. Tapi kita nggak tahu di area hulu itu sedang hujan apa tidak. Dan bahayanya kalau hulu atau posisi yang paling atas itu hujan, air akan meluap seketika. Itu bahaya-bahayanya. Jadi yang penting diketahui adalah kapan waktunya kita harus berhati-hati untuk bermain di aliran sungai atau mendirikan di aliran sungai. Itu bahaya-bahayanya. Bahaya yang kedua adalah soal kehidupan yang ada di sekitar. Kalau di area camping di area pinggir aliran sungai itu bahayanya adalah hewan buas. Emang ada? Nah, karena aliran sungai itu adalah salah satu mata air juga bagi Makhluk hidup. makhluk hidup yang ada di sekitar, termasuk hewan juga, hewan buas juga yang harus diperhitungkan bahaya-bahayanya. Gitu. Apalagi binatang reptil suka banget hidup di sekitaran aliran sungai. Kalau kita camping di pinggir sungai, hal pertama apa yang harus diketahui kalau emang bakal terjadi bencana? Kayak tiba-tiba air meluap, itu ada tanda-tandanya nggak? Kita nggak bisa memastikan ya, karena di hulu itu sedang hujan atau tidak. Tapi paling nggak kita tahu cuaca di sekitaran aliran sungai, di sekitaran area camp yang kita dirikan. Bening, tiba-tiba Jadi keruh. keruh banget gitu. Ya itu salah satu contohnya. Itu adalah salah satu contoh tanda-tanda aliran sungai akan meluap. Rawan Dan longsor. suara gemuruh. Kalau di aliran sungai yang deras mungkin suara gemuruh yang bakal menjadi tanda terlebih dahulu. Apalagi kita kalau bawa buah hati itu harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Jangan dibiarin main sendiri. Jangan dibiarkan main sendiri, Walaupun airnya ini ya, dangkal. Meskipun airnya dangkal, tidak boleh bermain sendiri, harus diawasi orang tua. Itu bahaya-bahaya di alam itu memang kita nggak pernah tahu, tapi kita harus membuat diri kita itu mengerti terlebih dahulu sebelum ingin melakukan kegiatan di luar ruangan atau di outdoor. Terus kalau Begitu. lagi hujan deras ini rawan
ini nggak tumbang nggak pohon? Hujan deras tidak membahayakan pohon tumbang. Yang membahayakan pohon tumbang adalah hujan deras beserta angin kencang. Itu waspada banget. Makanya di setiap area ground selalu ada tanda bahwa kalau di saat ada bencana hujan deras atau angin kencang diwajibkan untuk segera keluar dari area tersebut. Dibahayakan, bahaya yang utama adalah pohon tumbang, dan kalau kita camping di area ini bukit atau lembah takutnya longsor begitu. Ya, pertanyaannya kayaknya udah segitu aja. Tentang ini ya, kondisi karena hujan Nah, di musim hujan apa aja yang harus kita persiapkan dan waspada apa yang di saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu. pakaian jangan lupa. Oh ya. Banyak. Nah, pakaian jangan lupa. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan bareng Bunda. Oh ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng Keluarga Andriawan. keluarga Andriawan. Oke guys, kita mau kolaborasi dan tanya-tanya bareng Apatoris Family. Ya Bun. Ya. Kita mau kolaps nih. Kita tanya-tanya bareng Om yang punya itu. Halo. Deni, Tante. Ya Allah. Halo, Tante. Yuk. Gimana nih? Maaf ya Om, jadi ganggu nih. Iya. Ini kita tanya-tanya seputaran channelnya Om dan Tante Apatoris Family. Apatoris Family itu berdirinya kapan sih Om? Kalau boleh tahu. Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Kemarin kita masih belajar juga, nyoba juga. Oh gitu. Apa yang membuat ini Om? Camping, maksudnya channel camping yang dipilih. Channel camping karena basicnya kita hobi atau seneng, jadi Gitu. ya kita mengangkatnya temanya camping. Oh Sekaligus gitu. kita ingin mengenalkan camping ground yang ada di Jawa Timur. Namanya gitu. Oh seru banget. Bisa kalian kunjungi juga ya. Nanti saya akan cantumkan deskripsi channel Om dan Tante Apatoris Family. Iya, terima kasih. Oke. Om, ini kan baru pertama nih collab nih. Apa Om? Maksudnya Om dan Tante ini juga pertama kali atau gimana? Ini Kalau pertama kali dan kita juga seneng atau bahagia Bahagia. apa dari kita awalnya kalau camping masih cuman berdua atau satu keluarga, akhirnya ketemu dengan temen yang sehobi, akhirnya kita bisa jalan bareng, bisa collab seperti sekarang. Oh, Seru ya kalau Seru. camping rame-rame ya. Betul. Aduh. Kesannya gimana Om? Kesannya ini apa? Kalau camping ini membuat kita seneng karena kita kan apa ya, ada di alam, jadi auranya atau vibes-nya gitu sudah ya happy terus lah gitu. Sama seperti apa fun family Andriawan. Family Andriawan. Ini Fun jadinya kan. iya, channel yang nggak karu-karuan. Ini Om ini seru banget ini campingnya berdua. Sering berdua. Semoga nanti kita tua juga. Seperti ini. Beliau ini. Keren banget berdua camping bareng. Wih, seru. Saling berbagi ilmu. Bagi ilmu. Ini quality time kalau pas camping tuh kerasa banget. Betul. Bener ya Om. Kita bisa ngobrol, ngeteh, ngopi bareng pagi hari ya kan. Ya ampun. Jadi waktu liburnya Tante Om ini dibuat kayak gini ya Om ya. Betul. Biar bisa Berkomunikasi ya. Semoga saya pribadi dan Bunda bisa ini ya, bisa seperti Om dan Tante sampai kasih, tua, amin. bisa camping, bisa explore. Amin. Oke Om, mungkin itu aja. Siap. Semoga channelnya Apatoris Family bisa semakin berkembang dan Amin. melejit. Oke. Amin. Ya. Terima kasih Om. Terima kasih. Selamat pagi ya. Halo. Waktunya kita review. Ya, berhubung Bunda sekarang lagi cuci piring bareng Kakak Delsa.
Saya garis bawakan tempat cuci piring yang ada di ground paling atas ya, di Oma Strawberry ini. Memang belum disediakan tempat untuk cuci piring, tapi di sini ada keran air bisa digunakan untuk cuci piring. Nah ini, di sini airnya melimpah, jadi jangan khawatir kalau untuk cuci piring. Bunda. Habis biodo. Di sini makan bareng bersama, giliran waktunya cuci piring. Bergantian ya guys. Cuci piringnya gantian bareng teman-teman. Yang ya di sini nggak ada wastafel. Iya, belum disediakan wastafel. Cuma aliran air sangat banyak di sini. Keran air disediakannya juga sangat banyak. Jadi ya beginilah keadaannya kalau mau cuci piring. Tidak dianjurkan untuk cuci di dalam kamar mandi. Oke, sekarang saya akan lanjut tunjukin fasilitas yang lain di area camping ground Oma Strawberry. Halo guys, ini nampak depan camping ground Coban Talun. Ini untuk area parkirnya. Jadi mobil bisa sih di drop di sana ya, tapi nggak bisa langsung di samping tenda. Ini kita masuk dari sini. Jadi mobil ditaruh sini, baru deh kita ambil barang satu-satu taruh situ. Ini area camping ground. Ini untuk parkir jeep-jeep. Kemarin banyak banget jeep-jeep. Ini kita menuju ke kamar mandi. Sabtu Minggu emang selalu ada acara ya. Isi Pak. Tuh lagi ada acara outbound. Ini lahan camping groundnya gede ya guys. Namanya ya. Sip. Ini untuk kafe, untuk tempat istirahatnya orang-orang habis outbound. Oke. Sip, permainan. Perintah raja. Di atas itu musola. Ini kafenya. Kita mau menuju ke kamar mandi. Biasa ya. Mas nopo sih sampean? Kok serius banget gitu loh. Konsentrasi. Ini kalian mau ada acara outbound juga bisa di sini. Tersedia fasilitas makanan juga. Nah, semuanya. Sama di sini ya guys. Oke. Ini kamar mandi. Permainan sudah dimulai? Sudah ada. Kamar mandinya di sini ada 3. Terus katanya ada kamar mandi lagi, tapi nggak tahu ya di mana. Ada. Lampu sampai maju. Kono minggir kabeh kono. Salah kabeh. Satu argu, 6 salah. Kayaknya ada di situ deh. Nah ini masih fasilitas lahan camping ground. Rumputnya bersih. Bagus guys. Ini tampak belakang cafe Oma Strawberry. Di Coban Talun ini ada banyak camping ground ya. Dan tempat yang kita buat untuk camping terletak di Oma Strawberry. Nah, ini kenapa kok beda tanahnya? Karena ini untuk parkir jeep. Ini camping ground kita kemarin. Halo Om. Keliling Besti. Capek ya? Capek. Udah selesai beres-beres. Udah selesai. Dan selalu jadi yang terakhir.